Assalamualaikum. Puji Tuhan. Ya, jangan kaget ya. Itu bahasa Arab, bukan bahasanya Islam. Ya, orang Kristen di Arab juga ketemunya ya Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Ya, orang Ibrani Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Orang Kristen modifikasi sendiri sedikit ya, Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Ya, salam sejahtera ya. Hamasya, Sang Mesias, Sang Kristus memberkati. Ya, itu bahasa Arab, itu kebudayaan bersama. Hanya karena Islam banyak pakai, bukan berarti punya Islam. Ya, pernah ada satu komentar di Facebook, ada tidak tahu apa pembicaraannya, lalu saya komentar, Insya Allah. Ya, waktu Insya Allah, lalu satu orang komentar, saya heran ada pendeta bisa bilang insya Allah. Kalau pendetanya sudah seperti ini, bagaimana jemaatnya? Ya, nah ini payah ini ya. Ya, insya Allah. Kemarin juga ada yang tanya, Pak, kenapa tulisnya Allah, kok bacanya Allah? Itu bagaimana kok Allah bisa jadi Allah? Saya tanya, kenapa Jaka bisa jadi Joko? Kenapa Surabaya bisa jadi Surabaya? Ya kan? Nah itu karena pengaruh Jawa saja. A diubah jadi O. Makanya Allah jadi Allah. Allah. Ya. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum. Ya. Shalom Aleichem. Ya, puji Tuhan. Baik saudara-saudara, selama beberapa waktu ini di kelas PA tiap hari Rabu, itu kami belajar eksposisi kitab Nehemia. Ya, eksposisi kitab Nehemia, yang namanya eksposisi itu kupas ayat halus-halus. Bahkan setiap kata, frase, kalimat. Contoh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat Kejadian 1 ayat 1 ini akan dibahas dalam beberapa poin besar. Pertama, pada mulanya. Bahas itu pada mulanya kira-kira ya, kalau di dalam ketikan kira-kira 3-4 halaman. Habis itu poin besar kedua, Allah. Allahnya itu dibahas kira-kira 3-4 halaman. Berikut menciptakan itu dibahas. Apa bedanya menciptakan dan membuat dan macam-macam segala. 3-4 halaman. Langit itu apa? Langit itu bisa langit, bisa surga. Oh, itu dibahas panjang di 3-4 halaman. Dan bumi, gitu. 3-4 halaman lagi, gitu. Nah, jadi Kejadian 1 ayat 1 bahasnya kira-kira 15 halaman. Masuk Kejadian 1 ayat 2. Pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong. Pertama, bumi belum berbentuk. Kedua, kosong. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ini perlu diperhatikan. Kalau waktu itu bumi belum berbentuk, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air, berarti air sudah ada sebelum dicipta. Berarti air itu tidak dicipta. Begitu kak? Ada penafsir yang kerja model begitu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat terakhir. Ya. Itu sampai botak semua rambut ya. Nah, beberapa minggu terakhir ini kita membahas eksposisi kitab Nehemia. Nah, tapi bukan bahan dari saya, itu adalah bahan dari pendeta Budia Salih. Kita sudah sampai pada pasal yang ke-7 ya. Lalu mestinya hari Rabu kemarin itu adalah membahas pasal 8 dari kitab Nehemia. Nah, pada waktu saya mempersiapkan bahan dari pendeta Budia Salih ini, pada pasal 8 kitab Nehemia, saya secara pribadi merasa bahan itu sangat bagus. Dan sayang kalau hanya diberitakan kepada yang hadir PA. Karena mayoritas kita ini kan jarang PA.
Pertama, mungkin tidak sempat. Kedua, pemalas. Ya, padahal itu sesuatu yang penting untuk kita dengarkan. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk menyampaikan Nehemia pasal 8 itu dalam kebaktian ini. Karena itu ini bukan bahan dari saya. Ini bahannya Pendeta Budi Asali. Ya, karena itu kalau ada yang bagus yang memberkati saudara, mau berterima kasih, jangan terima kasih pada saya, terima kasih pada beliau. Tapi kalau ada yang tidak saudara setujui dan mau protes, jangan protes pada saya. Protes pada dia. Kalau saudara mau mendebat, jangan debat dengan saya, debatlah dengan dia. Ya. Nah, tapi juga saudara, karena yang biasa mengikuti pelajaran Pak Budi itu kalau beliau khotbah dan mengajarkan tidak ada beda. Khotbah itu mengajar, ya. Kalau saya berkhotbah dan mengajar ada beda stylenya, gayanya di dalam penyampaian. Sehingga kalau bahannya dia saya pakai untuk mengajar sangat familiar. Untuk berkhotbah itu menjadi kesulitan tersendiri. Karena kalau saudara mendengar dia khotbah ini saudara lihat itu ya poin 1A. Titik 1, titik 2, di duanya ada strap 1, strap 2, strap 3. Dari strap 2, strap 3 itu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan sebagainya. Itu membuat kronologinya menjadi kesulitan, ya. Sehingga saya juga berusaha sedemikian rupa untuk menyederhanakannya supaya saudara bisa tangkap. Jadi saya akan sampaikan bahan dari beliau, nanti ditambah dengan beberapa analisa dan komentar saya di beberapa poin. Nah, karena itu mari kita melihat teks Nehemia pasal 8 ayat 1-19 yang saya beri judul adalah belajar dari ibadah Israel. Belajar dari ibadah Israel. Nehemia 8, 1-19. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Dia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengar pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, Mesulam. Yang membutuhkan nama untuk calon bayi boleh pilih salah satu. 6. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena dia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu, pada waktu dia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asarya, Yosabab, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minum minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada orang yang tidak sedia apa-apa,
karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitakan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan kepadanya dengan perantaran Musa, bahwa orang-orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok hari raya bulan yang ke-7. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaat yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan tiap hari, dan hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Demikian jauh, betul-betul jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Nah, satu hal yang harus mengerti adalah di dalam kitab suci bahasa Inggris, apa yang kita baca ini di pasal 8. Dalam kitab suci bahasa Inggris ini ada di Nehemia pasal 7 ayat 73b sampai 8 pasal 18. Ya, jadi ada beda penyusunan. Sehingga kitab suci bahasa Inggris beda satu ayat dengan kitab suci Indonesia. Jadi ayat 8 dalam kitab suci bahasa Indonesia itu di Alkitab bahasa Inggris masih ayat 7. Karena dia minus 1. Ya. Nah, saudara-saudara, saya beri gambaran sedikit soal konteks dari kitab Nehemia. Konteksnya adalah dalam masa pulangnya orang Yahudi dari pembuangan. Kita tahu bahwa orang Yahudi dihancurkan Babilonia. Ya. Kalau Israel dihancurkan oleh Asyur. Sedangkan Yehuda dihancurkan oleh Babilonia, Nebukadnezar. Lalu dibuang ke pembuangan. Setelah 70 tahun di pembuangan, lalu terjadilah pergolakan politik di mana Babilonia digulingkan, masuklah atau naiklah kerajaan baru yaitu Persia. Maka sekarang bukan lagi Nebukadnezar yang berkuasa, tapi raja-raja Persia, Darius, Artasasta, dan lain sebagainya. Nah, karena itu Israel pindah tuan. Tadinya dia menghamba kepada Babilonia. Sekarang karena Babilonia sudah hancur, muncul Persia, Israel dibawa Persia lagi. Nah, di bawah Persia inilah maka bangsa Yehuda yang telah dibuang ke pembuangan Babel dikembalikan ke tanah air mereka. Ya, rombongan pertama dibawa oleh Zerubabel untuk pulang, ya, pas 70 tahun. Lalu rombongan kedua itu dibawa oleh Esra. Nah, sementara rombongan pertama dan kedua pulang, ada juga orang-orang Yehuda yang tidak mau pulang. Sudah nyaman di negeri pembuangan, pikir-pikir tinggal sudah di sana, tidak usah pulang. Karena sudah 70 tahun. Apalagi yang lahirnya bukan di tanah Yehuda. Mereka lahir di tanah Babylon. Maka itu sudah mereka terima. Sama seperti kalau hari ini kita pikir yang dari Sabu pulang semua ke Sabu. Yang dari Rote, ayo pulang semua ke Rote. Mai fali. Mama ala ita fali. Berapa orang Rote yang siap pulang?
Tidak semua kan? Tidak semua. Pasti mayoritas kita lebih enak, lebih nyaman tinggal di Kupang. Ketimbang kembali ke Rote. Biar mama vali-vali kita. Apa itu ya? Ya. Mama Mai vali kita juga ya, kita pikir-pikir sudahlah tetap di Kupang saja. Nah, begitu juga rombongan sudah pulang. Ada yang dibawa Zerubabel, ada yang dibawa Ezra, yang lain masih ada. Nah, salah satu yang masih ada di negeri pembuangan ini adalah Nehemia. Dan Nehemia ini bukan cuma tinggal biasa, bahkan dia kerja sebagai pegawai di istana Raja Persia. Istana Artasasta, dia itu makanya saya sering bilang, si Nehemia itu sebenarnya adalah PNS. Ya, di Persia. Dia menjadi juru minum raja. Kenapa raja perlu juru minum? Karena biasanya saudara raja-raja ini kan banyak musuh bisa dibunuh mati, diracun. Karena itu sebelum minuman diminum dipersilakan ke raja, juru minumnya mesti tes. Jadi kalau ada orang racun raja yang mati pertama juru minum. Begitu ya. Nah, jadi pekerjaan dia beresiko. Nah, tapi Nehemia ini sementara kerja di Persia, dia dapat kabar ada orang dari tanah Yehuda, tanah air datang ke sana. Lalu dia tanya, bagaimana kondisi tanah air? Lalu mereka mengeluhkan, tanah air kita susah, luar biasa. Bait Allah masih hancur-hancuran, tembok-tembok pada roboh semua. Waduh, itu membuat Nehemia susah. Enak di luar negeri, tapi mengingat tanah air sendiri dalam keadaan seperti itu. Tanah airku tidak kulupakan. Nehemia mungkin menyanyi lagu itu. Ya toh, dia tidak bisa lupa tanah airnya. Maka akhirnya itu membuat dia bersedih, lalu dia berdoa, lalu menghadap raja. Menghadap raja, ya dengan menghadap raja dengan muka muram, raja tanya, kenapa lo muka muram? Karena zaman dulu, kenapa tunggu raja tanya? Zaman dulu tidak boleh curhat sembarang. Kalau raja tidak tanya, tidak boleh jawab. Tidak boleh omong duluan. Kalau tidak, hukumnya adalah lu bisa dibunuh mati. Jadi paling bikin muka agak asam, raja tanya, lu kenapa? Ya, baru dia jawab. Dia susah hati karena tanah airnya. Minta izin kepada raja. Kalau raja izinkan, dia pulang ke tanah air untuk membangun kembali tanah airnya. Ya, karena itu atas izin dari Raja Persia, ya, membawa surat rekomendasi untuk gubernur-gubernur, dia pulang ke tanah Yehuda. Lalu akhirnya dengan rakyat mulai membangun tembok Yerusalem. Dalam pembangunan itu dia menghadapi serangan yang luar biasa dari orang-orang musuh-musuh dari luar. Seperti Sanballat, Tobia dan lain sebagainya. Ya. Dan juga persoalan-persoalan dari dalam itu dihadapi. Tapi dengan perjuangan yang berat akhirnya semua itu berdiri. Tembok-tembok, pintu-pintu semua berdiri. Karena itu Nehemia adalah orang yang sangat berjasa di dalam membangun fisiknya Yerusalem. Itu beda dengan Ezra. Karena Ezra membangun rohaninya orang Israel, orang Yehuda. Nehemia membangun fisiknya orang Yehuda. Nah, setelah pembangunan selesai, lalu diadakanlah semacam kebaktian. Ya, bagaimana jalannya kebaktian? Ya sudah kita baca tadi di pasal 8. Itu jalannya kebaktian mereka. Nah, karena itu maka hari ini kita akan belajar dari kebaktiannya orang Israel itu seperti apa. Atau ibadahnya Israel pada waktu itu seperti apa. Ya, kita akan bahas ini dalam beberapa hal. Pertama, mari kita lihat kebaktiannya mereka. Nah, tentang kebaktian mereka ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah mereka berkumpul dalam kesatuan. Ayat 2. Mereka serentak berkumpul seluruh rakyat. Serentak berkumpul seluruh rakyat. Di dalam Alkitab NIV dia bilang semua orang itu berkumpul sebagai satu orang. Seolah-olah mereka menjadi satu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam kebaktian itu betul-betul ada kesatuan orang Israel di dalam berbakti. Nah, ini penting bagi kita bahwa di dalam berbakti,
Di antara kita semua perlu ada kesatuan. Tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada iri hati, kejengkelan, ketidaksenangan satu terhadap yang lain yang akhirnya merusak persekutuan di gereja. Karena apa? Banyak orang yang hadir di gereja, dia duduk di sini menyanyi tapi dia ada benci mati itu orang di sebelah sana. Ya. Itu artinya tidak ada kesatuan di dalam gereja. Sama-sama melayani, tapi hati penuh dengan iri dan dengki. Sama-sama berjemaat, tapi bersikap acuh tak acuh, yang lain bersikap sombong terhadap yang lain di antara komunitas sesama jemaat Tuhan. Tapi saudara-saudara, di sini dikatakan semua orang itu berkumpul sebagai satu orang. Maka buanglah semua iri hati, kesombongan, kejengkelan, tidak senang, acuh tak acuh seorang terhadap yang lain. Supaya kita betul-betul di dalam berbakti menjadi satu kesatuan. Seperti satu orang. Kedua saudara, yang berkumpul dalam kebaktian itu adalah orang-orang yang dapat mengerti. Yang berkumpul orang-orang yang dapat mengerti. Perhatikan ayat 34. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat di hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti, bisa mendengar dan mengerti. Dia membaca beberapa bagian pada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Semua yang dapat mengerti. Jadi ada kebaktian. Di kebaktian itu, yang hadir dalam kebaktian itu adalah orang-orang yang dapat mengerti. Nah, saudara-saudara, dalam Ulangan 31 ayat 12 dan 13 itu dikatakan bahwa dalam kebaktian hadir juga anak-anak. Tapi anak-anak yang hadir dalam kebaktian itu adalah anak-anak yang dapat mengerti. Karena mereka bisa belajar. Coba perhatikan Ulangan 31. 12-13. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, anak-anak. Berarti anak-anak hadir dalam kebaktian. Dan orang asing yang diam dalam tempatmu, supaya mereka mendengar dan belajar takut akan Tuhan. Berarti ada anak-anak, tapi anak-anak yang bisa belajar firman Tuhan. Ayat 13. Supaya anak-anak mereka, berarti ada anak-anak juga, yang tidak mengetahuinya dapat mendengar dan belajar. Berarti ada anak-anak hadir dalam kebaktian, tapi bisa mendengar dan belajar. Nah, ini harus kita perhatikan. Kenapa? Nah, kalau tidak ada jalan lain, memang anak-anak kadang-kadang kita tidak bisa hindari mereka hadir dalam kebaktian. Tapi kalau bisa, ya, kita memisahkan anak-anak pada saat kita berbakti, supaya anak-anak berbakti sendiri, itu jauh lebih baik daripada anak-anak ikut kebaktian orang tua, lalu sebentar satu menangis, sebentar satu lari, sebentar satu lompat. Saya pernah kebaktian, sementara khotbah begini, ada anak kecil datang, tarik ini jubah. Gitu. Nah itu kan jadi mengacaukan, ya kan? Itu mengganggu konsentrasi yang berbakti, yang mendengar, mengganggu juga konsentrasi yang berkhotbah. Ya. Ya kita berharap gedung sekolah meo kita segera beres. Ini sebenarnya sudah beres, hanya bayarnya yang belum beres. Ya, kita masih utang 90 juta lagi untuk selesai. Ya, sehingga kalau itu bisa dipakai, maka pada waktu kebaktian anak-anak bisa dipindahkan ke sana, mereka bisa berbakti sendiri atau sekolah minggu sendiri, dan orang tua yang hadir semua bisa mendengar dan bisa belajar. Ya. Karena apa saudara? Kalaupun kita membawa anak-anak ke sini, ya, anak-anak toh kebaktian itu tidak bermanfaat untuk anak-anak itu. Kenapa? Karena mereka belum bisa mendengar atau bisa mendengar tapi tidak mengerti dan ada potensi mengacau. Saya tidak salahkan saudara yang bawa anak karena kondisi kita memang belum memungkinkan. Makanya saya bilang, jikalau memungkinkan, ya, dan harus diupayakan kemungkinan itu supaya anak-anak mempunyai kelas sendiri. Sehingga semua yang hadir dalam kebaktian itu adalah
orang yang bisa mendengar dan mengerti firman Tuhan. Karena itu yang paling penting dalam mendengar firman, yaitu mengerti. Kalau saudara baca perumpamaan tentang penabur itu ya, tabur ini terakhir di tanah yang baik. Yang menabur benih yang jatuh di tanah yang baik ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Maka hal yang paling penting dalam firman Tuhan itu adalah mengerti firman itu. Dan karena itu, maka ini perlu diperhatikan dalam kebaktian kita. Ketiga, saudara, dalam kebaktian itu mereka berdoa dan mendengar firman. Soal berdoa dan mendengar firman akan dijelaskan nanti. Tapi pasti ada banyak hal yang mereka lakukan dalam kebaktian mereka. Tapi dua ini, berdoa dan mendengar firman, ini dua yang paling penting di dalam ibadah. Karena itu saudara, di dalam gereja mula-mula, pada waktu rasul-rasul sibuk melayani semua, tahu-tahu ada pelayanan diakonia yang terbengkalai. Pada waktu pelayanan diakonia terbengkalai, rasul-rasul tidak turun urus diakonia, tidak. Tapi mereka memilih 7 orang dari kalangan jemaat yang disebut sebagai 7 diaken. Stefanus, Prokorus, Nikanor, dan teman-temannya itu, mereka dipilih untuk pelayanan meja diakonia, supaya rasul-rasul tidak terganggu dengan urusan pelayanan diakonia. Supaya mereka apa? Kisah 6 ayat 4. Supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam pertama doa, kedua pelayan firman. Berarti doa dan firman itu adalah dua hal yang penting di dalam suatu kebaktian. Nah, saudara-saudara, di sini kita perlu perhatikan beberapa hal. Bahwa ada gereja yang tidak mengutamakan doa dan firman. Yang diutamakan apa? Ada gereja yang mengutamakan nyanyinya atau puji-pujiannya. Ini salah. Kenapa? Karena walaupun nyanyian penting, puji-pujian penting, tapi itu tidak sepenting doa dan sepenting firman Tuhan. Karena itu saudara, kalau ada gereja yang menyanyinya terlalu lama, itu salah. Puji-pujiannya lebih lama dari firman. Firman 15 menit. Nyanyi 1 jam 20 menit. Habis nyanyi loyo semua. Ya, habis nyanyi loyo semua. Akhirnya tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan. Saudara, karena itu saudara ya, perhatikan kalau saudara terlalu bersemangat di dalam puji-pujian, tapi tidak bersemangat dalam mendengar firman, saudara kira Tuhan senang sama saudara? Tuhan menetapkan firman lebih penting. Nyanyi penting, tapi tidak sepenting firman. Waktu nyanyi saudara sungguh-sungguh all out. Waktu mendengar firman yang terpenting saudara ngantuk. Waktu mendengar firman, saudara sudah kehabisan energi sehingga tidak bisa mendengar dengan baik lagi. Maka saudara perhatikan, puji-pujian penting. Tapi jangan meloncati firman Tuhan. Karena itu di sini firman Tuhan selalu lebih panjang daripada nyanyi. Saya pernah hadir kebaktian, mereka nyanyi kira-kira 1 jam. Saya bilang karena nyanyi sudah 1 jam, saya akan khotbah di atas 1 jam. Untuk menunjukkan bahwa khotbah firman Tuhan lebih penting daripada nyanyi. Apalagi nyanyinya pakai loncat-loncat. Loncat juga baik juga, tapi ini loncat yang overdosis. Iya toh. Loh, saya pernah di kampus STAN, itu kan kadang-kadang kami mahasiswa waktu masih kuliah, mahasiswa turun pelayanan, kampus disewa oleh organisasi-organisasi untuk bikin camp kebaktian. Satu kali saya tidak pergi pelayanan dan ada di kampus saja, dan ada rombongan mahasiswa yang sewa itu dan mulai nyanyi. Saudara, mereka bisa nyanyi itu, tembok Yeriko runtuh putaran ke-7. Jadi menyanyi itu, lari putar itu, semua itu. Lalu saudara, ada yang naik di atas kursi ini, lalu loncat dari kursi yang satu ke satu
ku kalahkan musuh dan melompat tembok, lompat dari kursi satu. Kursi satu saya bilang, loh kenapa kursi? Tembok lompat. Lagunya bilang melompat tembok, kalau lompat kursi saja ya. Goyang-goyang sampai tidak beda dengan diskotik. More, 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 I want more, more, more. Saya bilang kenapa tidak? More, more, more. Begitu saja tuh. Kalau seperti itu energi habis. Kalau energi sudah habis, lalu waktu mendengar firman, saudara bisa berikan apa? Nyanyi penting. Tapi jangan nyanyi menguras seluruh energi, lalu firman Tuhan itu menjadi terabaikan. Ini kan sambil puji Tuhan olahraga. Tanyanya, dasar ayat? Tidak ada itu. Ya, tidak ada. Ya. Nah, karena itu juga maka jangan menekankan puji-pujian lebih daripada firman Tuhan. Dan saudara-saudara, tapi sebaliknya karena puji-pujian bukan sesuatu yang tidak penting. Penting juga, hanya tidak sepenting firman. Karena itu puji-pujian juga perlu. Tapi ekstrim yang satu, utamakan pujian, abaikan firman. Ekstrim yang kedua, lebih utamakan firman, abaikan pujian. Cirinya begini adalah apa? Waktu mulai kebaktian mereka belum ada. Pas mau firman sudah ada. Jadi mereka adalah jemaat yang tidak perlu nyanyi. Hanya butuh firman Tuhan saja. Memang saya tidak menghakimi bahwa semua yang datang pas mau firman itu tidak abaikan, itu mengabaikan pujian, tidak. Karena lihat alasan. Ada orang yang memang hadir ke sini itu adalah kebaktian yang kedua. Karena dia sudah kebaktian di gerejanya, mungkin majelis di gerejanya, sudah melayani di sana. Selesai, baru dia juga merasa rugi kalau tidak ke sini. Maka dia baru nere-nere ke sini. Ya, sampai sini pas firman Tuhan. Kalau orang seperti itu kita tuding, saudara tidak menghargai puji-pujian. Salah juga. Ya kan? Tapi kalau alasannya saudara ini hanya ngantuk-ngantuk di rumah. Sudah 8:30 masih lihat motor GP. Ya. Lalu akhirnya datang sini, tunggu saja. Pak Esra biasa khotbah jam 10, kurang 5 jam 10 kita sudah duduk manis. Saudara bertobatlah engkau. Ya kan? Puji-pujian penting. Dan karena itu maka dalam puji-pujian semua mesti nyanyi. Ini bukan konser, jadi saudara hanya lipat tangan lalu duduk. Nonton, tidak. Ini bukan show, kita ibadah. Maka semua harus nyanyi. Tapi yang lain bilang, Pak, Karmana mau nyanyi, itu lagu saya kita tidak tahu. Nah, itu harus diperhatikan oleh pemimpin liturgi. Tak usah memaksa lagu baru di mana kita semua tidak tahu mau buka mulut pertama nih apa. Saya sering marah itu tukang slide itu. Kamu mesti masuk lebih dulu daripada kita punya kalimat. Karena kalau lagu belum tahu, ini... Ya toh, dia masuk bersamaan saya sudah susah, apalagi slide masuk lebih belakang. Ya kan? Jadi tulisannya lebih dulu supaya kita bisa seragam. Mau buka mulut tuh. Kita tahu ke arah mana begitu, ya kan? Saya hadir dalam satu kebaktian GKI. Jemaatnya luar biasa. Ya, mereka kebaktian jam 9, setengah 9 semua sudah hadir. Karena itu sebelum kebaktian mulai, lagu yang akan dipakai di dalam liturgi itu sudah dilatih lebih dulu, nyanyi. Supaya dapat gambaran, waktu nyanyi bagus. Kita ini datang terlambat semua. Mau latih bagaimana? Akhirnya paksa lagu baru, kita semua akhirnya tidak menyanyi. Itu salah, menjadi salah. Jadi kalau tidak ada kesempatan latihan dengan jemaat, mending cari lagu-lagu tempoe doeloe. Yang penting bisa menyanyi. Masa ganti masanya silivere. Tidak apa-apa, yang penting semua menyanyi. Ya toh? Makanya biarpun saya tidak anti lagu-lagu sekuler, kalau saya pribadi lebih suka memang lagu-lagu yang lagu-lagu him dari buku-buku lagu yang teruji oleh zaman sehingga familiar sudah lagu-lagu seperti itu dan semua bisa ikut menyanyi, ya.
semua ikut menyanyi. Jadi usahakan supaya di dalam menyanyi semua harus menyanyi. Ya, semua harus menyanyi dan karenanya itu perhatikan juga pilihan-pilihan lagu. Pastikan bahwa mayoritas jemaat itu tahu lagu itu supaya di dalam kebaktian semua bisa bernyanyi dan tidak ada yang sedang menonton konser. Karena kalau kita tidak tahu lagunya, pemusiknya hebat, perhatian kita ada pada pemusik. Kurang. Itu namanya apa tuh? Flying of Ibanez. Ya, hebat ya yang main. Tapi akhirnya kita menjadi nonton dan tidak berbakti, tidak ibadah, tidak bernyanyi. Ya. Nah, jadi menyanyi sesuatu yang penting. Yang suka datang kebaktian pas firman karena kemalasan, bertobatlah hari ini. Saya tidak bicara semua ya. Karena kemalasan. Ya, saudara harus belajar untuk semua sistem liturgi ibadah kita itu sesuatu yang penting. Baik di dalam pengakuan dosa, di dalam itu urutan-urutan. Hormat bagi Allah Bapa. Memang kebaktian harus dimulai dengan penghormatan kepada Tuhan. Tapi setelah kita menyanyi, kita sadar, kita mau datang pada Tuhan. Tapi ada dosa menghalangi kita. Maka kita butuh yang namanya pengakuan dosa. Supaya tidak ada dosa menghalang kita di dalam berbakti. Setelah kita mengaku dosa kita, ada berita anugerah dari Tuhan bahwa dosa kita diampuni. Setelah kita sadar dosa kita diampuni, hati kita penuh dengan pujian, maka kita mulai bermazmur. Setelah kita bermazmur, kita mendengar firman Tuhan. Semua ada urutan. Setelah semuanya ada doa berkat. Tapi ada juga yang begitu firman kabur. Kenapa? Tak perlu lagi doa berkat. Itu juga salah. Ya. Itu kebaktian mereka. Di dalam kebaktian mereka, dua yang dilakukan. Doa dan mendengar firman Tuhan. Dan dua ini akan kita bahas dalam dua poin berbeda. Sekarang poin kita yang kedua, ini adalah soal doa. Dalam ayat 7 dikatakan Esra memuji Tuhan. Lalu jemaat menyambutnya dengan kata-kata amin. Ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Apa yang mereka lakukan ini? Ada yang menganggap bahwa ini adalah berkat terakhir dalam kebaktian. Tapi ini tidak mungkin karena ini tidak terjadi di akhir kebaktian. Dan di sini dikatakan bahwa Esra memuji Tuhan. Sedangkan berkat terakhir dalam kebaktian itu jelas bukan suatu pujian. Yang sedang mereka lakukan di sini adalah menaikkan suatu doa pujian. Jadi doa yang dinaikkan dalam bentuk puji-pujian. Karena jangan heran, dalam budaya Timur Tengah itu juga semua dilantunkan. Orang berdoa juga dinadakan. Makanya orang mengaji itu tradisi Timur Tengah. Ya, mereka ngaji juga itu seperti orang ada lagunya, ada notnya. Jadi itu doa yang diberikan nada sehingga itu adalah doa pujian. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa dipelajari di sini. Pertama, Esra yang menaikkan doa pujian itu. Pada akhir doa jemaat, pada akhirnya doa jemaat itu menyambut dengan amin. Esranya berdoa. Di akhir doa pujian itu, jemaat mengatakan amin. Amin adalah kata Ibrani. Pasti, sungguh-sungguh, benar, ya. Sehingga mengatakan amin itu adalah membenarkan apa yang disampaikan. Kalau saya mengatakan saudara-saudara, Yesus satu-satunya jalan. Di luar dia, semua orang binasa. Hanya yang percaya Yesus pergi ke surga. Saudara bilang amin, artinya
saudara setuju dengan saya. Tapi kalau saya bilang, saudara-saudara, jangan anggap bahwa hanya kita saja yang akan selamat sedangkan agama lain masuk neraka. Itu namanya agama iklan. Semua iklan nomor 1, tidak ada kecap nomor 2. Jadi kita memang akan diselamatkan, tapi agama lain juga. Kalau saudara bilang, amin. Saudara setuju dengan omongan dia, padahal omongan dia sesat. Maka sama dengan saudara mengatakan setuju dengan kesesatan. Saudara dosa. Saudara bukan sesat saja dosa, setuju dengan kesesatan, itu dosa. Maka jangan sampai berdosa gara-gara kata amin. Ya, sedikit-sedikit amin, sedikit-sedikit amin. Mengerti tidak mengerti amin. Saya dengar cerita dari Bambang Nursena. Satu kali ada pesawat mau pergi ke Arab. Nah itu pramugari kan sebelumnya memberitahu peraturan penerbangan. Kan ngomong dalam bahasa Arab. Ya, ngomong dalam bahasa Arab, ada beberapa orang dari Indonesia yang tidak mengerti juga. Tapi ini orang ngomong dalam bahasa Arab. Begitu pramugari selesai ngomong, mereka bilang, amin. Dia kira berdoa. Padahal orang lagi kasih tahu pakai itu, sabuk pengaman itu bagaimana. Dia amin, dia kira doa. Jadi jangan amin sembarang. Kemarin ada satu video yang beredar, ya saya juga bagikan. Ada satu orang yang melihat orang Kristen terlalu mudah mengatakan amin. Apalagi di media sosial. Yang percaya ketik amin. Amin, amin banyak. Akhirnya dia mau tes. Lalu dia ambil di Matius pasal 4. Jikalau engkau sujud menyembah aku, maka semua ini akan kuberikan padamu. Yang setuju katakan amin. Semua amin, amin. Termasuk ada pendeta yang amin di situ. Setelah amin semua baru dia kasih tahu, ini bukan kata-kata Tuhan, ini setan punya omongan, ya. Berapa banyak yang sudah mengaminkan kata-kata setan? Sembarang saja, ya. Makanya saya selalu bilang, dengar firman Tuhan pakai otak. Ya. Jangan hanya feeling, jangan hanya perasaan. Perasaan bisa menipu. Ada 2 orang pacaran, ya. Ini laki-laki dengar ada bau yang tidak enak. Ya sudah, abaikanlah. Lalu setelah itu dia ngomong sama ceweknya, "Wih sayang, lu manis ya." Dia, "Begitu kok?" Ya, "Lu manis lu cantik, lu baik hati, lu nih paling top di dunia, tadi lu yang kontok kok." Nah, itu kan. Itu karena otak tidak jalan, ya kan? Hanya karena perasaan saya, lu yang kontok, ya begitu kan? Itu kan perasaan. Pakai otak waktu mendengar firman. Jadi jangan sembarang amin. Makanya saya ajarkan, kalau benar amin, amin. Kalau salah amin, tidak. Kalau ada amin, saudara bingung. Amin, tunggu dulu. Ya, tunda aminnya. Belajar dulu baru amin. Ya. Nah, di sini ada doa pujian. Lalu Esra yang berdoa, jemaat mengaminkan. Ini menunjukkan bahwa yang namanya persekutuan doa itu adalah satu orang yang berdoa dengan suara keras, semua mengikuti dalam pikiran dan hati. Pada saat selesai doa, semua amin. Itu namanya persekutuan doa. Kalau masing-masing berdoa sendiri, ini berdoa untuk ini. Ya, mari kita semua buka suara sama-sama. 1, 2, 3. Kita sama-sama berdoa. Tapi kita tidak sedang persekutuan doa. Doa bersama-sama berbeda dengan bersekutu dalam doa. Doa sama-sama berbeda dengan persekutuan doa. Kalau doa sama-sama, masing-masing bisa hantam beban doanya sendiri. Tapi kalau namanya persekutuan doa, harus satu orang yang berdoa, yang lain mengikutinya, dan mengaminkan itu di akhir
doa. Kalau semua rame-rame berdoa, siapa dengar siapa? Siapa mengikuti doa siapa? Tidak ada. Maka makna persekutuan hilang di situ. Kita memang sama-sama berdoa, tapi tidak sedang berada dalam persekutuan doa. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 36, ada beberapa orang menyanyikan syukur, ya. Lalu pada akhir nyanyian itu seluruh jemaat mengatakan amin, ya. Perhatikan ayat 7. Kemudian pada hari itu juga Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ini doa pujian. Lalu ayat 36, terpujilah Tuhan Allah Israel selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai 20, hanya satu orang yang pimpin, ya, dalam doa pujian itu. Lalu Daud memuji Tuhan depan mata segenap jemaat dan berkata, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 20, kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaat, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaat memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka, kemudian mereka berlutut sujud kepada Tuhan, kepada Raja. Juga saudara, di dalam perjanjian baru, 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Nah, bagian ini menunjukkan bahwa pada saat melakukan persekutuan doa, hanya satu orang berdoa dengan suara keras, yang lain ikut mengaminkannya. Nah, di dalam bahan yang dibuat oleh pendeta Budi Asali di sini, itu hanya beberapa ayat. Saya lalu mencari tulisan beliau yang lain untuk meneguhkan hal ini. Dan karena itu saya mengutip kata-kata beliau. Seharusnya suasana doa adalah sunyi dan tenang. Tetapi kalau kita melakukan doa bersuara, maksudnya semua suara sama-sama, maka kita sengaja membuat ribut. Ini menyebabkan banyak orang yang tidak bisa berdoa dalam suasana seperti itu. Kalau saudara sendiri bisa berdoa dalam suasana seperti itu, jangan beranggapan bahwa semua orang juga bisa berdoa dalam suasana seperti itu. Itu sebetulnya bukan suatu persekutuan doa. Karena sekalipun semua orang berdoa untuk topik yang sama, tapi doanya bisa berbeda. Misalnya, kalau semua orang berdoa tentang hamba Tuhan, maka bisa saja yang satu berdoa untuk kesehatannya, sedangkan yang lain berdoa untuk kerohaniannya. Lebih daripada itu, doa dari orang-orang itu bahkan bisa bertentangan satu dengan lain. Misalnya, hamba Tuhan itu punya anak yang nakal. Maka bisa saja orang yang satu berdoa supaya hamba Tuhan itu diberi kesabaran menghadapi anaknya itu. Tetapi orang lain berdoa supaya hamba Tuhan itu diberi ketegasan untuk mendisiplin anak itu. Atau pada waktu mendoakan jemaat yang sakit, yang seorang berdoa supaya orang yang sakit itu disembuhkan. Tapi orang lain yang menganggap bahwa penyakit itu merupakan hukuman atau ajaran Tuhan berdoa supaya Tuhan tidak menyembuhkan tapi mempertobatkan orang itu. Dengan demikian terlihat bahwa sebetulnya mereka hanya berdoa bersama-sama, bukan melakukan persekutuan doa. Lalu pendeta Budi Asali mengutip kata-kata Calvin. Tidak ada persekutuan dalam doa, kecuali pada waktu semua dengan satu pikiran bersatu dalam keinginan-keinginan yang sama. Kalau kita berdoa sama-sama, tapi keinginannya beda-beda, itu namanya bukan persekutuan doa. Itu hanya doa sama-sama. Tentang 1 Korintus pasal 14 ayat 16 tadi, ya. Saya kutip lagi kata-kata Pak Budi. Supaya saudara tidak menganggap bahwa ini sekedar merupakan tafsiran saya berikan tafsiran komentar Calvin tentang ayat ini. Di mana dia berkata, ungkapan Paulus menunjukkan bahwa salah seorang pendeta menaikkan doa dengan suara yang jelas. Dan seluruh jemaat mengikuti dalam pikiran mereka kata-kata dari orang itu. Sampai dia selesai dan mereka semua berkata amin. Untuk menunjukkan bahwa doa yang dinaikkan oleh satu orang itu adalah doa mereka semua. Amin. Kalau begitu yang berdoa rame-rame itu bagaimana? Mari kita semua berdoa. Yang grup ini berdoa untuk ini untuk ini. 1, 2, 3. Ribut kayak lebah. Bagaimana?
Tadi malam saya diskusikan ini dengan beliau. Ya, dan beliau menjawab, jadi apakah kita doa sama-sama itu dosa? Dia jawab, kalau semua bersuara apakah itu dosa? Dia bilang tidak dosa kalau semua bisa berkonsentrasi. Tapi gara-gara ribut semua sehingga sejumlah orang tidak lagi bisa konsentrasi sehingga tidak bisa berdoa, justru doa itu menjadi salah. Kalau begitu semua bisa konsentrasi, tidak salah? Tidak. Hanya saja itu tidak bisa disebut persekutuan doa. Jadi kalau semua bisa konsentrasi memang tidak salah, tapi cuma persoalan istilah. Karena ini persekutuan. Namanya persekutuan harus punya satu yang diminta dengan keinginan yang sama dari semua yang hadir dalam persekutuan doa. Jadi, bolehkah kita doa rame-rame, suara buka semua? Boleh saja. Tapi pastikan bahwa semua bisa. Jangan sampai kita semua ribut, rombongan di sana bilang, weh, ribut semua, tahu mau doa apa lagi. Akhirnya banyak yang menjadi tidak berdoa. Tapi kalau kita bisa memastikan bahwa semua kita bisa tanpa ada yang terpengaruh sehingga tidak bisa berdoa, maka tidak ada masalah. Kita berdoa sama-sama. Paling istilahnya bilang mari kita sama-sama berdoa. Tapi bukan mari kita bersekutu di dalam doa. Ini bukan khotbah saya hanya sampaikan. Yang mau protes jangan pada saya, ya, pada beliau. Kedua, mereka mengatakan amin sambil angkat tangan. Ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah Maha Besar. Semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Dalam kitab suci memang ada orang-orang yang beribadah angkat tangan. Mazmur 134 ayat 2. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus, pujilah Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Jadi di Alkitab memang ada orang yang doa angkat tangan. Karena itu jangan anti orang kalau angkat tangan dalam kebaktian. Ya. Aku memuji kebesaranmu. Mai tua angkat tangan sungguh-sungguh yang sebelah. Loh, apa salahnya? Kitab suci mengatakan orang angkat tangan dan itu tidak pernah dilarang oleh kitab suci. Jadi jangan sentimen dengan orang, jangan menganggap aneh orang yang angkat tangan dalam kebaktian. Mungkin aneh bagi orang tidak mengerti, tapi tidak aneh kalau orang belajar firman Tuhan. Tapi pada saat yang sama, kitab suci tidak mengharuskan orang angkat tangan. Bahkan ada saat di mana ada orang-orang berdoa, ya, tanpa angkat tangan. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah orang berdosa ini. Orang Yahudi kalau berdoa angkat tangan lalu lihat ke atas. Yang ini mungkin. Kitab suci mengatakan ada yang doa angkat tangan. Pujian angkat tangan. Jangan salahkan orang begitu. Tapi kitab suci tidak mewajibkan. Bahkan ada catatan ada orang yang tidak angkat tangan. Karena itu yang tidak angkat tangan jangan memandang aneh yang angkat tangan. Yang angkat tangan jangan merasa yang tidak angkat tangan tidak rohani. Mengerti? Sama juga dengan tepuk tangan. Alkitab mencatat ada orang tepuk tangan. Maka tepuk tangan jangan aneh. Itu bukan milik orang Pentakosta itu. Ya, tepuk tangan. Tapi Alkitab juga tidak mewajibkan orang tepuk tangan. Sehingga jangan orang tidak tepuk tangan. Itu dianggap sebagai orang yang tidak memuji Tuhan.
Alkitab mencatat ada orang yang melompat, menari. Daud memuji Tuhan waktu tabut Allah datang sambil menari. Artinya kalau ada orang menari silakan. Tapi kalau orang tidak menari, jangan dianggap tidak memuji Tuhan. Apalagi ini harus diperhatikan oleh MC KKR itu ya. Seolah-olah yang tidak mau menari itu tidak anggap lagi tidak mau puji Tuhan. Ayo semua, angkat jari dua, putar pinggul, lai, balas, lai, putar ke kiri, putarlah ke kanan, ramai semua ya. Mau menari terserah, tapi jangan salahkan orang yang tidak menari. Tapi memang dalam kebaktian, kita memang mempunyai ciri. Sehingga kebaktian jalan tertib. Karena kalau kebaktian begini, begitu tiba-tiba ada 3 orang dari belakang sana datang menari di sini. Ini kita kacau semua. Ya. Tapi pada prinsipnya, lompat, menari, tepuk tangan, angkat tangan, tidak salah. Di sisi yang lain, kalau itu tidak diwajibkan, karena itu jangan salahkan orang yang melakukan itu. Angkat tangan terserah. Tapi harus perhatikan sikon. Ya. Jangan lupa pakai tali satu baru lu angkat tangan. Ya toh? Pakai tali satu datang ke kebaktian saja itu sudah salah itu. Sudah salah dan tidak bijak. Kalau pakai tali 2, putus 1 masih ada 1, cadangan. Pakai tali 1 dia putus, tidak ada cadangan. Pikir. Ya kan? Pakai tali 1 saya sudah salah. Apalagi tidak pakai itu apa itu? Pepsoden kok apa itu ya? Apa dong? Apa? Deodoran maksud saya. Ya kan? Saya pernah lihat tuh video tuh ada orang sungguh-sungguh di depan Tuhan, pendeta maju berdoa, ya tuh, pendeta maju berdoa begitu, dia angkat tangan, pendeta, waduh. Itu diperhatikan itu. Pernah ada jemaat satu di sini, ya. Setelah bulan kebaktian dia kasih naik status. Saya baca tuh. Dia memang kita sama-sama berbakti menikmati hadirat Tuhan, mau tolong jaga itu bau badan gitu. Sampai Anason bisa berdoa, ya toh. Mesti perhatikan semua supaya semua nyaman bisa konsentrasi dengan baik, ya. Nah, pada dasarnya kitab suci tidak menentukan posisi jasmani, sikap fisik di dalam ini. Kebaktian Kristen lebih bersifat rohani. Allah adalah roh. Barang siapa menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Karena itu orang Kristen tidak kenal kiblat segala macam. Ya, orang Yahudi pakai kiblat ke Yerusalem. Orang Islam dulunya kiblat ke Yerusalem, setelah itu pindah ke Mekah. Orang Kristen tidak perlu kiblat, menghadap mana saja Tuhan ada di mana-mana. Ya, tidak perlu kiblat-kiblatan. Ketiga, mereka berlutut sujud menyembah Tuhan. Ayat 7, ya. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan. Ini sama, yang mau berlutut dan sujud menyembah silahkan. Tapi tidak ada kewajiban seperti itu. Orang Yahudi juga berdoa dengan berdiri. Lalu berdoa. Ada yang berlutut. Yang mau berlutut, jangan disalahkan. Yang tidak berlutut, jangan disalahkan. Kemarin waktu acara doa di sini, semua berlutut. Saya tidak. Kenapa? Saya berlutut pasti saya tidak bisa berdoa. Supaya saya bisa berdoa, mending saya duduk dengan baik. Ya, supaya bisa konsentrasi. Ya, itu prinsip-prinsip. Sekarang ketiga, firman Tuhan. Ada kebaktian tadi, ada doa, sekarang firman. Nah, mereka juga mendengar firman dalam kebaktian itu. Beberapa hal kita catat. Pertama, orang yang beritakan firman. Siapa orang memberitakan firman dalam kebaktian ini? Pertama, yang beritakan firman ini adalah Esra. Nehemia 8 ayat 3-5. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Esra
membawa kitab Taurat ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Dia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu. Ayat 5, Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Ayat 14, pada hari kedua kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa juga para imam orang Lewi berkumpul pada Esra ahli hukum Taurat itu untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Berarti yang memberitakan firman ini adalah Esra. Dan dari ayat-ayat itu dijelaskan bahwa Esra ini adalah seorang imam. Kedua, dia itu adalah ahli kitab, ahli hukum Taurat. Jadi Esra itu seorang ahli Taurat. Karena itu jangan menilai ahli Taurat secara negatif. Hanya gara-gara ahli Taurat di perjanjian baru kebanyakan tidak percaya Yesus. Ya, ada ahli Taurat yang baik seperti Esra ini. Dia ahli Taurat dan karena dia adalah seorang ahli dalam Taurat, ahli dalam firman Tuhan, maka memang layak kalau dia yang menjelaskan dan mengajar firman. Ya. Kenapa? Kita melihat tekad dari Esra pasal 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya serta mengajar. Jadi memang dia adalah orang yang sangat berkompeten di dalam mengajar firman Tuhan. Maka perhatikan baik-baik. Yang mengajar firman Tuhan harus orang yang berkompeten. Yang belajar. Yang sungguh-sungguh belajar meneliti firman Tuhan. Dan setelah itu baru mengajar. Itu berarti bahwa tidak sembarang orang bisa mengajar firman Tuhan. Apalagi yang tidak belajar. Cukup yang penting Roh Kudus saja. Roh Kudus bekerja. Api menyala. Haleluya, api menyala. Tidak bisa. Rasul-rasul saya tidak belajar. Siapa bilang tidak belajar? Mereka ikut Yesus pagi, siang, sore, malam selama 3,5 tahun. Itu lebih dari sekolah teologi manapun. Karena siang malam terus ikut guru yang lebih hebat dari semua guru. Yesus. Mereka orang Yahudi. Mereka orang Ibrani. Mengerti bahasa Yunani. Maka mereka tidak perlu belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi kita tidak mengerti. Makanya mau mengajar, mesti belajar itu. Mereka mengerti sikon di sana. Oh ini ketinggian, ini rendah. Dari sini turun ke sini. Mereka tahu semua. Kita tidak tahu. Makanya kita perlu belajar. Maka sekolah teologi itu penting. Dulu dalam gerakan Pentakosta ada semacam semangat anti sekolah. Yang penting Roh Kudus, Tuhan Yesus sudah mau datang, kita sekolah-sekolah belum selesai. Kapan melayani Tuhan? Seperti itu. Tapi akibatnya adalah masing-masing mengajar sendiri secara sembarangan. Lalu muncul ajaran-ajaran yang aneh. Dan banyak seperti itu menyedihkan. Tapi puji Tuhan belakangan ini ada semangat untuk belajar. Tapi beberapa orang tidak mau mengikuti prosesnya. Sehingga akhirnya mereka sudah jadi pendeta tanpa pernah belajar. Sekarang sudah jadi pendeta senior, merasa perlu ada gelar. Akhirnya ikut kuliah, duduk 2, 3, 1 minggu, 2 minggu, tiba-tiba master. Saya dulu pernah diminta mengajar satu sekolah teologi. Program S2. Saya S1. Ngajar S2. Ya. Saya juga salah waktu itu. Kenapa mau ngajar? Ya. Waktu saya ngajar, kristologi yang mestinya saya ngajar 1 semester. Hanya kuliah mulai hari Jumat pagi sampai Sabtu sore. Jumat pagi sampai Jumat sore. Sambung Sabtu pagi sampai Sabtu sore. Selesai mata kuliahnya. Belum selesai. Dan saya sendiri kan sistem begitu. Tunggu nanti ujian semester. Dan saya tunggu-tunggu kapan jadwal ujian. Tidak pernah diberitahu saya jadwal ujian. Tapi sekarang sudah master semua. Loh, saya tidak pernah kasih nilai. Tapi sudah master. Nah ini kurang ajar ini. Tidak perlu ilmunya, yang penting gelarnya. Dulu 3 juta bisa doktor. Susah belajar. Saya sekarang ada kuliah doktoral. Baru mulai, hampir putus asa. Ya.
Suruh baca buku bahasa Inggris 300 halaman dan bikin tanggapan teologis. Baca saja belum tentu mengerti, bagaimana mau tanggapi. Ya. Tapi susah. Butuh perjuangan untuk belajar hal itu. Sekarang yang pakai gelar-gelar yang pakai-pakai itu kalau ditangkap, ya bahaya sekali. Saudara bisa ditangkap, dipolisikan, termasuk sekolah yang memberi gelar pada saudara yang tidak jelas. Itu langsung. Lihat rektor sekolah teologi Aras Tamar, 8 tahun penjara. Sekarang itu. Gara-gara mengeluarkan gelar yang tidak betul. 8 tahun penjara. Ya. Maka harus belajar sungguh-sungguh. Melayani Tuhan. Saya bilang, tapi kan Tuhan pakai orang bodoh. Memang pada waktu Tuhan panggil bodoh. Tapi tidak bisa tetap bodoh setelah 17 tahun masih bodoh. Makanya Stephen Tong bilang begini. Ya. Berilmu tapi tidak bergelar, sayang sedikit. Berilmu tapi tidak bergelar, sayang sedikit. Bergelar tapi tidak berilmu, malunya segudang. Coba, saudara kalau Stephen Tong, ini kata-kata Stephen Tong ya. Kalau saudara sakit, mau bedah, lalu saudara pergi ke dokter, mau operasi, lalu saudara tanya pada dokter, "Dok, dulu sekolah di mana?" Tidak, hanya kursus. Saudara berani berikan diri saudara dibedah oleh dia? Saudara tidak akan berani. Maka untuk masalah jasmani, saudara tidak berani mempertaruhkan diri untuk orang yang salah. Tapi anehnya untuk masalah rohani, banyak orang mempercayakan diri pada orang-orang yang tidak beres. Saudara hati-hati. Baru-baru ini gereja GPPS itu cabangnya hampir di seluruh NTT ini ada, kecil-kecil ada. Gereja Pentakosta Pusat Surabaya, biarpun namanya Surabaya mereka ada di mana-mana. Ya, yang bagus dari mereka adalah mereka ada sidang tahunan. Sudah 2 kali sidang tahunan seluruh pendeta, mereka kumpul seluruh pendeta, suruh saya ajar. Tahun pertama saya mengajar hermeneutics, bagaimana cara menafsir Alkitab. Untuk pendeta-pendeta yang sudah melayani puluhan tahun. Saya waktu ngajar hermeneutika mereka bingung-bingung. Saya bilang, ini berat ini kalau sekian lama di jemaat bagaimana. Setelah itu pada tahun berikut saya disuruh mengajar ilmu berkhotbah. Mereka sudah berkhotbah, sudah khotbah tiap minggu. Tapi saya mesti ajar mereka bagaimana bikin khotbah yang baik. Walaupun disayangkan karena mereka sudah terjun pelayanan puluhan tahun tidak belajar. Tapi saya bersyukur ada niat untuk belajar. Saya kasih belajar itu bukan untuk gelar, tapi untuk membina mereka. Sampai hari ini masih sekian orang masih ambil nomor HP saya. Sekarang itu pendeta-pendeta mau berkhotbah, "Pak, tolong Pak, kalau ayat ini kira-kira poinnya apa." Ya sudah, saya melayani bantu ketimbang dia khotbah sembarangan, ya sudah. Saya kasih analisanya sedikit, dikembangkan supaya khotbah itu bisa memberkati jemaat-jemaat yang tidak saya kenal atau bahkan memusuhi saya. Kan kebanyakan begitu. Musuh sama saya, tapi ajaran saya mau. Ya. Mau terima Esra Soro? Tidak mau. Sesat. Tapi materi saya dibawa tanpa nama, kasih. Puji Tuhan, luar biasa. Ada orang yang masuk toko buku Shalom. Ya toh? Toko buku Shalom. Dia lihat buku satu. Bagus sekali bukunya. Langsung ambil bawa ke kasir. Begitu baca. Begitu dia lihat muka. Esra Soro. Tidak jadi. Loh. Di sini kita harus belajar. Ada banyak pendeta. Ada pendeta di Sumba, pendeta di Alor. Semua tanya sama saya. Di grup tanya jawab saya ada banyak pendeta di situ. Kesempatan saya memberkati. Tapi itu berarti bahwa semua yang memberitakan firman. Pendeta, penginjil, dosen teologi, pengkhotbah awam, guru agama maupun guru sekolah minggu. Kalau tidak belajar, jangan mengajar. Saya ini beberapa saat, ya seperti saya cerita yang mendesak saya bangun gereja ini juga Pak Budi Asali. Ya,
kita datangkan setiap bulan dulu untuk mengajar kita fondasi Kristen. Sekarang saja tidak bisa datang. Ya, tapi ya di balik keberingasan beliau, tapi beliau sebenarnya sayang saya. Ya, dia beberapa saat yang lalu sudah merasa akan mati. Ya, lalu dia telepon saya penting dan dia beritahu saya bahwa seluruh harta bendanya yang berkaitan dengan pelayanan, buku-buku teologi yang mungkin satu penuh ini semua diwariskan kepada kamu. Tapi kamu mesti janji pada saya di hadapan Tuhan, demi Tuhan dan demi pelayanannya. Kamu harus belajar. Saya bilang, saya sudah belajar Pak. Berapa jam satu hari? Saya belajar satu hari 2 jam. 2 jam saja. Aku 8-9 jam per hari. Saya sudah bilang majelis saya, Pak Budi bilang, nanti kita bayari Esra tiket, datang ke sini. 1 minggu atau 2 minggu tidak kerja apapun, cuma belajar dengan saya. Supaya saya turunkan semua ilmu ini pada dia, kalau sudah, saya sudah siap mati. Pernah beliau datang ke sini, suruh Esra siap itu penginjil semua belajar dengan saya. Semua lari. Sekarang saya rajin olahraga tiap hari. Saya jalan kaki tiap hari. Ya, saya kadang-kadang pulang rumah, mobil simpan sini, jalan kaki sampai rumah. Ya, kemarin saya jalan dari sini keluar cabang sampai ke Bundaran El Tari, menyusur jalan El Tari sampai Nekoten, dari Nekoten turun ke Patung Sonbai, dari Patung Sonbai sampai ke sini. Banyak orang ketemu saya di jalan, tawari bantuan, mari kakak, beta bonceng. Tidak, lu bonceng saya menggagalkan saya punya usaha. Ya toh? Saya jalan satu hari minimal 6.000 langkah. Kemarin sampai 10.000 langkah. Lalu saya dengan bangganya Pak Budi saya sekarang jalan 6.000, 7.000 langkah. Dia bilang, itu cuma 3-4 kilo. Aku jalan satu hari 14 kilo. Gitu. Dalam hati, ya, ayo bisa melek. Ya kan? Tapi artinya adalah bahwa memang saya sendiri masih merasa kurang dalam hal belajar dan perlu belajar lebih sungguh-sungguh supaya bisa mengajar dengan baik. Ya, jadi Esra berpotensi, punya kapasitas untuk mengajar karena dia seorang yang meneliti. Lalu selain Esra ada juga orang lain yang mengajar, yaitu orang Lewi. Ayat 8 dan 10, ya. Adalah orang-orang Lewi mengajar Taurat itu kepada orang itu. Ayat 10. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Esra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu. Kenapa bukan cuma Esra yang ngajar, tapi orang Lewi mesti ngajar? Karena jemaatnya sangat banyak. Kalau Esra sendiri mati cepat dia. Ya, memangnya berapa banyak orang? Nehemia 7 ayat 6-7. Seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Bayangkan, Yehuda voice-nya saja 245 penyanyi. Ya kan? Banyak begini, tidak bisa hanya Esra yang mengajar. Maka butuh orang-orang lain. Itulah sebabnya di gereja ini saya mengangkat saudara-saudara 10 atau 12 orang itu ya untuk dididik sedemikian rupa, lalu saudara yang akan terjun ke jemaat supaya tidak semua urusan saya nanti mati cepat. Ya. Maka saudara-saudara yang dipilih itu harus belajar sungguh-sungguh, ya, karena saudara-saudara yang akan mengajar seluruh jemaat. Sekarang yang kedua, dalam urusan mendengar. Pertama yang memberitakan. Kedua, pemberitaan firman Tuhannya. Bagaimana di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bahas lagi beberapa poin kecil. Pertama, cara pemberitaan. Nehemia 8, 4, 9. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan pintu gerbang air.
dengan penuh perhatian seluruhnya mendengar pembacaan kitab Taurat itu. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas. Dan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Di dalam Alkitab Inggris NIV, making it clear, menjelaskannya. Jadi hukum itu dibaca, setelah itu menjelaskannya. Tapi menjelaskan di sini juga dari bahasa asli, itu lebih berarti menerjemahkannya. Ya, menerjemahkannya. Ya. Jadi saudara-saudara, kelihatannya hukum Taurat dibaca, diterjemahkan, setelah itu baru dijelaskan. Kenapa butuh terjemahan? Karena rata-rata jemaat lahirnya di Persia. Mereka tidak tahu bahasa Ibrani, sedangkan Tauratnya bahasa Ibrani. Kalau baca dalam bahasa Ibrani mereka tidak tahu. Maka Ezra membaca dari kitab suci berbahasa Ibrani. Setelah itu dia harus terjemahkan ke bahasa yang mereka mengerti. Setelah mereka mengerti terjemahannya, lalu dijelaskan. Maka di sini perhatikan saudara, tugas seorang pengkhotbah atau pemberita firman itu adalah menjelaskan teks kitab suci supaya orang mengerti. Tugas seorang pengkhotbah itu bukan membuat lelucon. Bukan hanya cerita kesaksian. Cerita kesaksian, lelucon boleh dipakai sepanjang itu membuat arti firman itu tambah jelas. Tapi jangan hanya membuat lelucon yang tidak ada hubungan dengan pengertian firman. Nah, ini harus diperhatikan saudara. Kalau saudara adalah pemberita firman yang kerjanya hanya membuat lelucon sehingga orang tertawa terpingkal-pingkal, ada yang tertawa-tertawa sampai saking lucunya angkat bangun ini kursi dia titi lagi, sampai bangun saking lucunya dia pukul lagi sampai memaki lagi, padahal lagi mendengar firman. Hati-hati kalau saudara seorang pengkhotbah banyak belajar firman supaya tugas utamanya menjelaskan firman, bukan membuat lelucon. Tapi kalau saudara seorang jemaat pendengar firman yang lebih suka mendengar lelucon daripada penjelasan firman, saudara besar kemungkinan orang Kristen KTP yang belum bertobat. Karena orang yang bertobat pasti lebih mencari isi firmannya ketimbang leluconnya. Lelucon, cerita lucu bisa dipakai untuk mencapai tujuan. Tapi jangan lucu menjadi tujuan. Maka porsi menjelaskan firman mesti lebih banyak daripada lucunya. Kalau lucunya 90%, firmannya cuma 10%. Saudara lihat ya, kalau Pak Budi Asali khotbah, pusing kita semua ya. Dia tarik turun komentarnya segala macam. Sampai ada orang bilang begini, Pak Budi itu kalau khotbah seperti masak sayur, tidak ada bumbu. Kalau Pak Ezra jelaskan, kita masih bisa ketawa-ketawa. Pak Ezra masak sayur, ada bumbu. Tapi yang satu di sana tuh, dia hanya bumbu tok, tidak ada sayur. Saya pikir-pikir analogi itu benar. Sekarang saudara pikir, saudara mau makan bumbu tidak ada sayur? Kalau saudara lebih suka mendengar firman yang penuh lelucon, saudara bertobat. Mending kalau mau cari hiburan, putarlah itu lawak-lawak apa tuh, ya nonton di sana, opera Van Java dan sebagainya. Tugas hamba Tuhan, membaca firman Tuhan, menjelaskannya. Sekarang mencari pemberitaan firman Tuhan yang menjelaskan firman ini sangat langka. Pertama tadi kebanyakan lelucon, kedua hanya ajak kita merenung-merenung. Tapi tidak pernah meneliti teks itu. Nah, itu tidak dilakukan oleh Ezra maupun juga para imam ini. Itu caranya.
Sekarang ketiga. Kedua, lamanya pemberitaan firman. Kita berapa jam kalau belajar firman? Hah? Rata-rata saya khotbah 1,5 jam kan? Kalau sedikit lebih panjang bisa 1 jam 45 menit. Tapi sekarang bagaimana orang Israel kebaktian? Ayat 4. Dia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari. Ada amin. Di gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Kalau di cabang air hanya 2 jam. Itu sekurang-kurangnya mereka 6 jam. Dan ada sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa menikmati dan mendengar firman 6 jam. Kalau saudara mendengar khotbah 1 jam, 1,5 jam. Saudara sudah rasa terlalu lama. Sukar konsentrasi. Pikirkan. Ke bioskop 2 jam. Konsentrasi atau tidak? Kecuali saudara pergi untuk pacaran, tidak konsentrasi. Tapi kalau mau nonton, saudara bisa konsentrasi. Nonton bola 2 kali 45 menit, konsentrasi tidak? Konsentrasi. Mau kencing saja tahan. Ya kan? Tahan sampai habis. Ya kan? Pas mau bola, masih di kampung Solor, lari cepat-cepat. Tapi kalau pas mau khotbah, tunggu pas. Ini baru datang. Ya. Saudara harus belajar. Ya. Kalau saudara hanya menyukai khotbah-khotbah pendek, saudara boleh cari gereja lain. Di sini memang sudah panjang. Kalau mau bikin acara lain setelah hari Minggu, mau ada arisan, mau ada kumpul keluarga, mau apa, cari lain. Jangan datang di sini. Ya. Supaya jangan ada pesan pada saya, ini hari bisa khotbah cepat kok, soalnya ada kumpul keluarga. Jangan, ya kan? Ketiga, orang yang menerima firman Tuhan. Ya, bagaimana mereka yang terima? Pertama saudara, mereka yang menerima firman ini terus. Mereka rindu firman. Lihat ayat 2. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya dia membawa kitab Taurat Musa dan seterusnya. Jadi mereka yang minta. Mengapa mereka minta? Ini karena ada kerinduan terhadap firman. Rindu firman ini menyebabkan orang bisa mendengar dalam jangka panjang. Saudara kalau rindu pacar setelah ketemu itu duduk 3 jam, 4 jam tidak rasa kan? Sudah 4 jam, 5 jam lagi pas mau pulang masih bilang kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Gitu? Rasa kurang, kenapa? Ada rindu. Tapi kalau sudah tidak ada rindu, kemesraan antara kita hanyalah sandiwara saja. Gitu? Tidak ada kerinduan. Kalau ada rindu, kerinduan itu yang membuat mereka bisa mendengar 6 jam. Ketimbang gereja ini hadir 500 orang yang tidak rindu firman, lebih baik sisa 100 yang rindu. Saya lebih senang. Ya. Apakah saudara punya kerinduan? Ingat, salah satu ciri orang Kristen sejati adalah rindu firman. Kalau saudara tidak rindu firman, tidak punya kerinduan firman, besar kemungkinan saudara adalah orang Kristen KTP. Setelah rindu, yang kedua adalah mereka hormat firman. Ayat 6. Pada waktu dia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Kenapa bangkit berdiri? Ini karena menghormati firman. Ya. Walaupun ini sama seperti tadi. Ada orang yang menghormat firman dengan berdiri. Tapi jangan diartikan kalau duduk tidak hormat. Ya. Tapi ini salah satu cara menunjukkan rasa hormat mereka kepada firman. Mereka bangkit berdiri. Intinya adalah, saudara, waktu mendengar firman, itu ada rasa hormat atau tidak? Kalau saudara hormat firman,
saudara jangan ngobrol waktu firman Tuhan diberitakan. Bahkan jangan berkomentar kepada tetangga. Karena saudara mungkin bisa tetap konsentrasi. Tapi tetangga saudara yang diajak omong, itu bisa hilang konsentrasi. Apalagi kalau saya berkhotbah. Sedikit rumit. Saudara lost beberapa menit. Saudara sukar kembali ikut. Nah kalau diajak bicara tetangganya bisa tidak konsentrasi lagi. Dia hilang konsentrasi. Saudara menjadi berdosa karena itu. Saudara tidak menghargai firman Tuhan. Ya, karena itu saudara-saudara, maka marilah kita semua punya sikap hormat kepada firman Tuhan. Termasuk kalau firman Tuhan menegur kita, kita harus dengan sikap rendah hati. Karena bukan pengkhotbahnya yang jadi persoalan, tapi firman Tuhan yang dia sampaikan. Marah kepada pengkhotbah yang menegur dosa, itu sama dengan marah kepada Tuhan yang empunya firman itu. Ketiga, mereka mendengar dengan penuh perhatian. Ayat 4, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengar pembacaan kitab Taurat itu. Penuh perhatian. Maka saudara berusahalah mendengar sepenuh perhatian saudara. Dan berusahalah supaya tetangga saudara juga bisa penuh perhatian. Karena mendengar penuh konsentrasi ini penting. Saudara bahkan perlu melakukan persiapan-persiapan supaya bisa penuh perhatian. Kalau mau kebaktian pagi, saudara sepanjang hari kegiatan sampai malam yang tidak ada gunanya. Ya, lalu akhirnya saudara capek sampai di gereja, tertidur, ngantuk, saudara tidak penuh perhatian. Ada yang bilang, ya lebih baik Pak, walaupun saya mengantuk dan tidur tapi saya masih mau hadir. Minimal saya bisa tertidur di hadirat Tuhan. Ya kan? Ketimbang saya tidur di rumah, lebih baik saya tidur di hadirat Tuhan. Ya, tapi yang dituntut dari firman itu bukan saudara tidur, ya, tapi saudara penuh perhatian. Lalu yang berikut adalah mereka mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Ayat 9 ada kata-kata sehingga pembacaan dimengerti. Terus ya, mereka mengerti segala firman yang diberitahukan pada mereka. Nah, jadi tadi saya sudah singgung sedikit. Di dalam firman Tuhan yang paling penting itu mengerti. Ya. Nah, untuk mengerti firman Tuhan ini ada 3 faktor penting. Pertama, itu pengkhotbahnya. Pengkhotbahnya bisa membuat mengerti atau tidak. Nah, ini penting sekali. Maka saudara, saya tidak sembarang mencari pengkhotbah. Karena yang paling penting itu mengerti. Kalau hanya cari pengkhotbah yang membakar emosi, terlalu banyak. Tapi mencari pengkhotbah yang memberikan pengertian kepada jemaat, supaya jemaat itu apa yang dia paham di sini sama dengan jemaat itu susah. Saya kenal ada dosen yang pintar sekali. Tapi waktu mengajar entah kenapa siswa pada mengeluh tidak mengerti. Dia pintar bagi diri sendiri. Tapi tidak punya kemampuan membuat dia mengerti seperti dimengerti oleh jemaat atau pendengar. Nah, maka pengkhotbah ini penting sekali. Seorang pernah berkata, pendeta haruslah orang yang bisa menolong jemaat untuk mendengar dengan penuh perhatian firman Tuhan. Kalau pengkhotbah memberikan terlalu banyak lelucon dan kesaksian, dia memang bisa membuat jemaat mendengar, tapi tidak bisa membuat jemaat mengerti. Sebaliknya ada pengkhotbah yang bisa jelaskan firman Tuhan yang bagus, tapi pengkhotbah itu tidak mempunyai kemampuan menarik perhatian jemaat. Semua yang beritakan firman harus sungguh-sungguh berdoa untuk 2 hal ini. Pertama, kemampuan menjelaskan firman. Kedua, kemampuan mendapatkan perhatian jemaat. Saya tahu ada banyak pengkhotbah di sini. Termasuk pengkhotbah-pengkhotbah di radio, pengkhotbah-pengkhotbah awam. Saudara mesti berdoa. Saya tiap kali mau berkhotbah mendoakan 2 hal itu. Supaya saya bisa beritakan firman Tuhan dengan baik, tapi juga mendapatkan perhatian dari jemaat.
Karena itu kalau ada gangguan yang merusak konsentrasi, itu sesuatu yang sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu. Kedua, yang menentukan mengerti firman atau tidak bukan cuma pengkhotbah, tapi yang kedua tuh jemaatnya. Ya, bagaimanapun pengkhotbah punya kemampuan menjelaskan firman Tuhan, tapi kalau jemaatnya tidak mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh susah. Ada satu teman, pendeta Gemit. Dia belajar banyak pada saya. Dan dia kepengen, pernah hadir dalam kebaktian kita, dan dia pengen di gerejanya seperti di sini. Bahwa jemaat bisa mendengar 1,5 jam sambil dia menjelaskan ayat keluar, penafsir keluar, Albert Barnes, Clark, Calvin, semua keluar. Dia pernah coba situ, habis itu dimaki-maki oleh majelis. Kenapa? Jemaatnya tidak siap dengan hal itu. Saya sendiri kalau diundang khotbah di gereja lain, saudara kira saya bisa pakai ini khotbah-khotbah? Tidak bisa. Saya mesti fermak khotbah itu. Semua komentar dibuang-buang. Ayat-ayat yang kira-kira sudah familiar buang. Tidak usah pakai. Kenapa? Kemampuan di luar mendengar dengan kita itu beda. Nah, karena itu maka pengkhotbahnya harus punya kemampuan itu. Tapi jemaat juga harus punya kecintaan dan kerinduan terhadap firman. Ya, pikirkan saudara seperti itu atau tidak. Dan faktor ketiga yang penting dalam mengerti firman itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak kerja, tidak bisa ngerti. Dalam Kisah 16 ayat 14 ada Lydia, penjual kain ungu dari Tiatira. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Tuhan buka hati, maka dia bisa mendengar dan mengerti. Ya, maka tiap kali saudara datang gereja harus berdoa supaya Roh Kudus bekerja, pengkhotbah bisa jelaskan dengan baik, saudara bisa terima dengan baik dan mengerti. Sekarang yang paling terakhir, mereka taat pada firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Jadi bukan cuma dengar penuh perhatian, ya, rindu, tapi juga taat. Nah, dalam ketaatan pada firman Tuhan kita melihat contoh-contoh ketaatan. Pertama adalah mereka mau bersukaria. Ayat 10. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Kenapa? Dalam kebaktian itu rupanya ada yang menangis. Ya, ada yang menangis. Sebenarnya itu sesuatu yang wajar. Tapi di sini momen itu tidak cocok untuk mereka menangis. Karena di Imamat 23, 24, 25, bilangan 29, 16 mengatakan bahwa hari itu mereka harus meniup serunai. Dan ini tanda bersukaria, bukan berduka cita. Dalam Imamat 24, 23, 40, secara eksplisit menyuruh mereka bersukaria pada saat itu. Dan ayat 10 sampai 12 bacaan kita, 3 kali berturut-turut dikatakan itu hari yang kudus. Karena itu hari yang kudus, itu kontras dengan duka cita. Ayat 10 sampai 12, perhatikan. Hari ini adalah hari yang kudus. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Terus, hari ini adalah kudus. Next. Jangan kamu bersusah hati. Lalu, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Kenapa mereka tidak perlu bersusah? Karena hari itu mestinya adalah hari sukaria. Hari sukaria. Dan mereka taat. Tadinya mereka menangis, tapi setelah itu mereka bersukaria. Kedua, mereka mau makan dan minum. Ayat 11. Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, minum minuman manis. Kenapa kok perlu makan? Mungkin mereka karena sedih lalu berpuasa. Tapi hari itu adalah hari sukacita yang tidak cocok dengan kesedihan dan puasa. Karena itu Esra, Nehemia, orang Lewi bilang jangan. Kamu jangan susah hati, sekarang makan. Maka mereka berhenti puasa dan lalu makan. Karena puasa mereka dalam kesedihan tidak cocok untuk hari itu. Dan mereka lakukan. Ini ketaatan kedua. Ketaatan ketiga adalah mereka disuruh makanan itu bagi-bagi kepada orang miskin. Ayat 11. Kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Mereka taat juga. Yang berikut adalah
mereka disuruh tinggal dalam pondok. Ayat 15. Ya. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa Israel harus tinggal dengan pondok-pondok pada hari bulan yang ke-7. Ini hari raya pondok daun. Kenapa mereka mesti, tadi kita baca, mereka mesti pergi ke ini, ambil pohon ini, daun-daun ini, lalu bikin pondok di halaman di mana-mana, dan selama 7 hari tinggal di pondok. Padahal mereka punya rumah. Sudah punya rumah bagus-bagus, kenapa mesti tinggal di pondok? Karena itu dibuat untuk memperingati keluarnya mereka dari Mesir, dan dalam perjalanan 40 tahun mereka tidak punya rumah. Ya, mereka tidak punya rumah, dan tadi dikatakan mulai dari zaman Yosua seterusnya Israel tidak pernah lakukan itu. Zaman Esra, zaman Nehemia itu dilakukan, dan mereka semua akhirnya ambil daun-daun, bangun pondok. Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa mereka taat kepada firman. Dengar firman Tuhan, ngerti itu bagus. Tapi ingat, tidak boleh berhenti pada mengerti, melakukan firman Tuhan. Saudara mengerti banyak di sini, tapi harus menjadi pelaku firman dalam hidup setiap hari. Nah, tentang tinggal di pondok ini, Pendeta Budi Asali mengatakan begini, pikir ya, mereka sudah punya rumah. Mereka disuruh tinggal di pondok hanya untuk mengingat perjalanan mereka keluar dari Mesir. Mungkin ditanyakan, apakah hanya untuk mengingat perlu melakukan tindakan konyol tinggal di pondok 7 hari? Kan cukup suruh ingat saja dalam rumah, kan ingat sudah. Tapi tidak. Untuk mengingatnya Tuhan sendiri menetapkan satu cara. Caranya 7 hari tinggal di pondok. Tak usah protes. Taat. Karena Tuhan lebih tahu dari kita. Nah, jikalau dalam perjanjian lama untuk memperingati bebasnya dari Mesir, Tuhan memberi satu cara yang kelihatan konyol, yaitu tinggal di pondok. Dalam perjanjian baru, kita diberi namanya sakramen untuk mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Secara khusus perjamuan kudus. Maka kenapa sih kita harus pakai acara makan roti segala, minum anggur segala? Ya cukuplah merenungkan ini atau menyanyi-menyanyi, ingat, bayangkan. Untuk apa pakai perjamuan? Tidak bisa. Tuhan menetapkan itu. Maka perjamuan kudus adalah sesuatu yang penting. Kalau Israel menolak tinggal di pondok, itu melawan Tuhan. Sama dengan orang Kristen yang tidak mau perjamuan kudus. Itu melawan firman Tuhan. Dalam acara pondok daun, rasanya konyol dan merepotkan. Sudah punya rumah tapi mau tinggal di pondok 7 hari. Demikian juga dalam perjamuan kudus. Harus taat walaupun kadang-kadang merepotkan. Merepotkannya bagaimana? Sekarang lihat 1 Korintus 10 ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kedua, waktu perjamuan harus ada pecah-pecahkan roti. Tidak boleh tidak ada. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan roti. Perjamuan kudus yang tidak ada pemecahan roti, itu salah. Tapi yang mau saya tekankan nih ayat sebelumnya. Perhatikan ini. Dari ayat 16 ya. Bukankah cawan pengucapan syukur, ini anggur ya. Yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Ayat 17. Karena roti adalah satu. Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kalau begitu, perjamuan kudus tidak boleh pakai roti 2 atau 3 atau 4. Kenapa? Kita ini satu bagian dari Kristus. Tubuh Kristus ini satu, roti. Dan kita semua ambil bagian dari tubuh Kristus, maka kita harus mendapat bagian dari roti yang satu itu.
Kalau ada rotinya 2. Lah ini dari tubuh Kristus, ini tubuh siapa? Waktu saya baca sampai di sini, belajar sampai sini, wah. Bagaimana dengan perjamuan kita yang petugas perjamuan sekian lama? Potong-potong roti bagi kita tuh rotinya ada berapa? Saya tadi malam WA dengan Pak Budi Asari. Loh Pak Budi, kalau di gereja Pak Budi yang sedikit orang pakai roti 1 cukup. Tapi kalau di jemaat saya yang banyak begini, roti 1 tidak cukup. Jadi sekian lama kami pakai 3 atau 4 roti. Beliau balas, sesat kamu. Ya. Terus mau bagaimana? Beliau mengusulkan 2 hal. Pertama, bikin roti sendiri yang besar. Harus 1. Kedua, potong kecil-kecil. Supaya bisa cukup 300-400 orang. Saya penasaran saudara. Sekian lama saya tidak pernah perhatikan hal itu. Saya penasaran saya akhirnya, ini di luar dari apa yang diajarkan Pak Budi Asali. Saya lalu membuka beberapa komentari. Lalu baca. Dan nyaris semua penafsir mengajar demikian. Saya kutip beberapa. Charles Eliot. Ayat ini menjelaskan bagaimana hancurnya roti adalah tindakan signifikan yang secara sakramental menyatakan persekutuan tubuh Kristus. Ada 1 roti. Roti itu dipecah menjadi banyak bagian. Dan ketika kita semua, meskipun masing-masing hanya menerima 1 potong kecil, mengambil bagian dari roti yang tidak terpisah, yang terdiri dari potongan-potongan ini, kita meskipun banyak individu adalah 1 tubuh. Dengan 1 tubuh Kristus, 1 dengan tubuh Kristus, 1 dengan yang lain. Kita memiliki persekutuan dalam tindakan itu. Jadi rotinya dari 1. Lalu Albert Barnes, kita mengambil bagian dari roti yang sama. Adalah lambang dari fakta bahwa kita adalah 1. Di hampir semua bangsa, tindakan makan bersama dianggap sebagai simbol persatuan atau persahabatan. Matthew Paul, orang-orang percaya meskipun banyak, namun adalah 1 tubuh menyatakan diri mereka untuk menjadi 1 tubuh mistik. Dalam persekutuan mereka bersama tata cara perjamuan Tuhan. Seperti roti yang mereka makan adalah 1 roti. Matthew Henry. Menurut saya, kalimat ini dapat diterjemahkan lebih tepat menjadi dengan mengambil bagian dalam 1 ketul roti yang telah dipecah-pecahkan. Lambang dari tubuh juru selamat kita yang telah dihancurkan, yang adalah satu-satunya roti sejati yang turun dari surga. Kita bersatu dalam 1 tubuh, menjadi anggota-anggota tubuhnya dan anggota satu sama lain. Daftar penafsir ini bisa saya perbanyak. Tapi cukuplah bahwa mayoritas penafsir setuju dalam perjamuan kudus. Potongan-potongan roti kecil harus dari 1 roti. Artinya, kalau ini benar, sekian lama kita telah membuat kesalahan yang tidak disadari. Maka, mulai perjamuan berikut, petugas perjamuan tolong bikin roti. Sekalian yang besar. Jangan beli. Kalau beli kecil semua. Dan menjadi 3-4 roti. Alah, tak usah begitu-begitu amatlah. Kan zaman sudah modern. Itu sama dengan kita kan sudah punya rumah. Ngapain harus ke pondok? Cari kerja saja. Cakir saja. Itu sama. Tapi melanggar itu, melanggar Tuhan. Firman Tuhan. Itu untuk mengingat peristiwa penting dalam PL. Perjamuan untuk mengingat peristiwa penting dalam PB. Maka biarpun lebih merepotkan. Sama repotnya dengan sudah di rumah pindah ke pondok. Maka sama repotnya kita mesti bikin perjamuan dari roti yang 1. Maka tolong komisi ibadah mulai pikir dari sekarang. Bagaimana mendapatkan 1 ketul roti untuk semua kita. Mau pesan atau apapun silakan. Ya. Supaya kita tidak melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kiranya apa yang dibagikan hari ini bisa berguna bagi saudara sekalian. Ya,
kita harus taat sampai kecil-kecil. Makanya kalau dibilang anggur ya pakai anggur. Jangan rubah dengan Fanta, teh, kopi. Itu masih agak baik. Ada yang rubah dengan tuak lagi. Ya, dengan tuak lagi mereka tambah lawar lagi. Ini betul-betul sungguhan terjadi di Rote. Ya, terjadi di Rote mereka pakai tuak dengan lawar. Ya, ini sesuatu yang kudus. Jangan kita abaikan. Kalau tidak kita jadi berdosa kepada Tuhan. Puji Tuhan, walaupun hari ini khotbah lama, tapi belum sampai 6 jam. Saya tahu banyak saudara masih merindukannya, tapi materi sudah selesai. Ya, Tuhan memberkati kita. Amin.